Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Rizkina Mardadila dengan NIM akhir 089. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep state, cookie, session, serta operasi directory dan file pada PHP. Nah, materi yang state, cookie, session itu kan sudah dibahas materi kemarin. Nah, mari kita ulang dulu sebentar materi ini. Nah, materi ini tuh sangat penting dalam pemrograman web karena hampir semua website modern menggunakan session, cookie, serta pengolahan file dan folder. Contohnya seperti login akun, upload file, penyimpanan data, dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini kita pengertian state dalam web. Nah, sebelum kita membahas cookie dan session, kita perlu memahami konsep state terlebih dahulu. Pada dasarnya, HTTP bersifat stateless, artinya server tidak dapat mengingat aktivitas pengguna sebelumnya secara otomatis. Misalnya, saat kita login di halaman pertama, lalu pindah ke halaman kedua, server sebenarnya tidak otomatis tahu bahwa kita sudah login. Karena itu dibutuhkan state management, yaitu cara untuk menyimpan informasi pengguna selama menggunakan website. Nah, dalam PHP, state biasanya dikelola menggunakan cookie dan session. Nah, pengertian cookie sendiri itu adalah cookie adalah data kecil yang disimpan di browser pengguna. Cookie biasanya digunakan untuk menyimpan username, remember me, theme website, atau preferensi pengguna lainnya. Nah, keuntungan cookie adalah prosesnya cepat karena data tersimpan di browser. Namun kelemahannya adalah cookie kurang aman karena bisa dilihat oleh pengguna. Nah, lanjut ada cara kerja cookie. Nah, cara kerja cookie itu ada cukup sederhana, yaitu pertama server membuat cookie, kemudian browser menyimpan cookie tersebut. Nah, saat pengguna membuka website kembali, browser akan mengirim cookie tadi ke server. Jadi website bisa mengenali pengguna sebelumnya. Contohnya, ketika kita membuka website dan username sudah otomatis muncul. Nah, sekarang kita lihat contoh script cookie pada PHP. Nah, di sini terdapat fungsi ini time ini ya. Nah, penjelasannya itu username adalah nama cookie, Rahma adalah isi cookie, dan time 3600 berarti cookie berlaku selama 1 jam. Nah, untuk mengambil nilai cookie digunakan ini. Nah, ini tuh untuk menampilkan isi cookie yaitu Rahma. Ini ya outputnya nanti. Selanjutnya ada session. Nah, session itu digunakan untuk menyimpan data pengguna di server, berbeda dengan cookie yang disimpan di browser. Nah, ini session itu disimpan di server. Karena data disimpan di server, session lebih aman dan sering digunakan untuk login website. Contohnya, saat kita login ke aplikasi kampus atau media sosial, biasanya website menggunakan session. Nah, ini sebelum menggunakan session, kita harus menjalankan session start. Nah, fungsi ini itu untuk memulai session. Kemudian untuk menyimpan data, session digunakan ini, nama Rahma. Artinya kita menyimpan data bernama Rahma ke dalam session. Nah, untuk menampilkan session digunakan, itu menggunakan session nama ini tadi. Sedangkan untuk menghapus, itu session yang digunakan adalah session dash story. Nah, biasanya digunakan saat logout. Nah, perbedaan cookie dan session. Nah, berikut adalah perbedaan antara cookie dan session dapat kita lihat, yaitu cookie disimpan di browser dan lebih cepat tetapi kurang aman.
Nah, sedangkan session itu disimpan di server, lebih aman, cocok untuk data penting seperti login. Nah, jadi dalam website modern, session lebih sering digunakan untuk autentikasi pengguna. Lanjut, ada operasi direktori pada PHP. Selanjutnya kita masuk ke pembahasannya, yaitu operasi direktori pada PHP. Direktori adalah folder tempat menyimpan file. Nah, pada PHP dapat melakukan berbagai operasi direktori, seperti membuat folder, membaca isi folder, menghapus folder, mengganti nama folder, mengecek folder. Nah, terus kita itu tadi membuat direktori. Untuk membuat folder pada PHP digunakan fungsi ini, mkdir. Nah ini contohnya, data mahasiswa. Artinya, PHP akan membuat folder bernama data mahasiswa. Nah, fungsi ini biasanya digunakan pada sistem upload file atau penyimpanan data otomatis. Nah, ini lanjut ke pengecekan direktori. Nah, untuk mengecek apakah folder tersebut digunakan, nah ini isdir. Nah, contohnya data mahasiswa, folder tersedia. Nah, jika folder tersedia, maka muncul tulisan folder tersedia. Dan jika tidak ada, maka muncul folder tidak tersedia. Selanjutnya, membaca isi direktori. Untuk membaca isi full folder digunakan scandir. Contohnya ini bisa dilihat ya, data mahasiswa. Nah, kemudian hasilnya ditampilkan menggunakan printr. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar file pada website. Lanjut, ada menghapus dan rename folder. Nah, untuk menghapus folder digunakan rmdir. Nah, contohnya ini rmdir data mahasiswa. Nah, namun folder harus kosong terlebih dahulu. Sedangkan untuk mengganti nama, folder digunakan itu rename. Contohnya PHP rename data mahasiswa data baru. Nah, jadi paham dari sini? Oke, selanjutnya kita ke operasi file pada PHP. Selain direktori, PHP juga dapat menggunakan file. Contohnya, membuat file, membaca file, menulis file, menambah isi file, mengecek file, dan menghapus file. Nah, untuk membuat file dan menulis file, itu digunakan untuk membuat file dan digunakan untuk fungsi ini. Ini ya, open data txt. Nah, pada huruf V berarti mode write atau menulis. Kemudian untuk menulis isi file digunakan PHP fwrite ini. Dan setelah selesai file di YouTube menggunakan fclose. Lanjut ke membaca file. Nah, begitupun untuk membaca file, isi file itu digunakan fwrite, fread. Nah, itu tadi fungsi akan membaca seluruh isi file data. Next ke menambah isi file. Nah, jika ingin menambah isi file tanpa menghapus isi sebelumnya, maka digunakan mode A. Contohnya fopen. Nah, kemudian itu fwrite dan pemrograman web ini tadi, maka isi baru akan ditampilkan ke bawah file sebelumnya. Lanjut ke mengecek dan menghapus file. Nah, untuk mengecek apakah file tersebut masih tersedia atau tidak, maka menggunakan file excite. Nah, sedangkan untuk menghapus file digunakan unlist. Ini.
unlink ini. Nah, fungsi ini sering digunakan pada sistem upload dan manajemen file. Kemudian pada contoh tadi kasus sederhana, nah ini kita beri contoh pengguna dalam kehidupan nyata. Pertama, login website menggunakan session agar pengguna tetap login saat berpindah halaman. Nah, kedua, remember me menggunakan cookie agar username tersimpan otomatis. Dan yang ketiga, itu menyimpan laporan menggunakan operasi file, dan keempat, sistem upload menggunakan operasi directory. Nah, bisa disimpulkan bahwa HTTP bersifat stateless sehingga membutuhkan state management. Terus cookie digunakan untuk menyimpan data di browser, dan sedangkan session itu digunakan untuk menyimpan data di server. Nah, PHP dapat melakukan operasi directory seperti membuat dan membaca file. PHP juga dapat melakukan operasi file seperti membuat, membaca, menulis, dan menghapus file. Nah, materi ini itu sangat penting dalam pengembangan website modern. Nah, sekian dari saya, presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.